A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Janinku Selalu Menghilang Ketika Memasuki Usia Kehamilan 20 Minggu. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku bergelayut di tangan Bang Rizwan, bersembunyi di balik lengannya. Kurasakan kecupan hangat yang didaratkan Bang Rizwan di pucuk kepalaku. "Beraninya kau menyentuh dia!" teriak Rahman dengan geram. Petugas sipil yang mengawasi kami di ambang pintu maju beberapa langkah. Tapi Bang Rizwan memberi kode kalau kami baik-baik saja. Kemudian petugas itu urung. "Tentu saja aku berani. Farah istriku. Jiwanya, tubuhnya, hatinya, dan juga cintanya hanya untukku. Lantas, kenapa kau yang orang lain berani melarang seorang suami menyentuh istrinya sendiri? Hanya orang yang tidak waras yang bisa begitu," tegas suamiku. "Farah, lihat aku." Rahman beralih padaku. "Bang, ayo kita pulang saja," ucapku yang ketakutan melihat Rahman. "Kita akan pulang sayang." Bang Rizwan mengelus rambutku. "Farah, jangan membohongi perasaanmu. Kamu masih mencintai abang bukan?" desak Rahman. "Ayo pulang bang," ajakku lagi. Bang Rizwan bangkit. Begitu juga denganku. Kami hendak melangkah meninggalkan Rahman di sana. Tetapi Rahman tiba-tiba menarikku paksa hingga terjadi keributan. Bang Rizwan memberi satu pukulan tepat ke rahang Rahman hingga wajahnya berpaling. Dua orang petugas berlari melerai. Aku sendiri langsung menarik suamiku agar menjauh. Bang Rizwan menatap tajam bak seekor elang yang siap menerkam lawannya lagi. Rahman meludah dengan asal setelah memegang rahangnya yang lebam akibat pukulan. Kulingkarkan tanganku di perut Bang Rizwan, mencoba menariknya agar tidak lagi melihat ke arah Rahman. "Sampai aku mati pun, Farah akan jadi istriku, milikku. Kupastikan kau membusuk di penjara," teriak Bang Rizwan dengan napas tersengal-sengal menahan amarah. "Sudah bang, ayo kita pergi," ajakku yang makin ketakutan. "Tolong bapak keluar dari sini. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan karena bapak telah membuat keributan," tegas seorang sipil. Kutarik paksa suamiku menuju keluar. Dia terus menoleh ke belakang. Sesampai di depan, aku melepasnya dengan kasar. Sontak Bang Rizwan kaget melihatku. Bagaimana tidak, aku kesal melihat suamiku yang sengaja datang ke sini, membuat keributan dengan Rahman. Apa tujuannya coba? Sedari tadi dia hanya memanasi Rahman. Aku menangis. Kututup wajahku dengan kedua telapak tangan. "Sayang," Bang Rizwan mencoba menyentuhku, tapi aku menghindar. Kesal sekali rasanya. Sedari tadi aku curiga waktu dia membawaku ke sini. "Puas, abang tidak hanya mempermalukanku di sini. Abang juga bertujuan memanasi Rahman kan? Apa yang diuntungkan dari ini bang?" ucapku dengan nada tinggi, saking kesalnya. Jakun Bang Rizwan naik turun. Raut wajahnya langsung berubah seketika. Ia masih mencoba meraih tanganku,
Namun berkali-kali ku tepis. Maafkan abang, bukan bermaksud ingin memanasinya atau membuatmu malu. Abang ingin memberitahu padanya, sekeras apapun dia berusaha memisahkan kita, itu tidak akan terjadi karena abang sangat mencintaimu. Aku ingin pulang, ujarku datar dengan tatapan nanar. Sayang, aku mau pulang, hardiku. Bang Rizwan mengangguk. Dia lagi-lagi mencoba menggandeng tanganku, tapi aku meninggalkannya begitu saja, berjalan sendiri keluar. Aku berdiri di pinggir jalan, menunggu angkutan umum yang lewat. Sayang, panggil Bang Rizwan. Dia bergeser mendekat, tapi aku bergegas menjauhinya. Aku kecewa dengan sikapnya yang membawaku menemui Rahman tanpa memberitahuku sebelumnya. Aduh, sakit sekali. Bang Rizwan membungkuk. Dia meringis memegang dadanya, bekas tusukan yang dilakukan Rahman dulu. Aku yang tak tega, langsung berlari khawatir. Mana yang sakit, Yang? Aku memegang pelan dadanya, yang juga ia pegang. Bang Rizwan memegang tanganku dengan cepat. Dia meletakkan tanganku di dadanya, bagian atas. Kurasakan jantungnya berdetak normal. Di sini rasa sakit itu karena kamu tidak memperdulikan abang, ujarnya. Aku mencoba melepaskan tanganku dari dadanya, tapi makin ia eratkan. Lepaskan. Sayang, abang minta maaf. Jangan cuekin abang begini. Abang mohon. Abang janji gak mengulanginya lagi, bisiknya lirih. Aku ingin secepatnya pulang. Iya, tapi kamu jangan begini, protesnya. Jangan begini bagaimana? Aku masih ketus padanya. Jangan cuekin abang. Sayang, abang mohon. Matanya berbinar. Aku cuma bisa berdehem. Apaan begitu? Jadi maunya gimana? Iya sayangku, suamiku. Harusnya gitu. Pintanya sok manja. Iya, udah ayo. Bilang dulu. Iya suamiku, sayangku, puas. Bang Rizwan mengangguk. Dia kembali menurunkan tanganku dari dadanya. Takut lepas lagi, ia segera mengambatnya erat. Kebetulan sebuah angkutan umum berhenti di depan kami. Bang Rizwan menyuruhku masuk terlebih dahulu, barulah dia menyusul. Di dalam angkutan, kami terus jadi pusat perhatian oleh penumpang lain. Bang Rizwan tampak santai saja menikmati perjalanannya sambil memegang tanganku. Kadang ia sesekali mencium punggung tanganku di hadapan orang-orang. Malunya diriku. Beberapa remaja mesem-mesem melihat kami. Bang, tanganku pegel, bisikku dengan merapatkan gigi. Apa sayang? Iya, sabar ya. Nanti sebentar lagi kita akan sampai, jawab Bang Rizwan yang sengaja suaranya dikeraskan. Ia berhasil membuat aku tersipu malu. Tidak, apa dia pikir ini sedang melakoni drama Korea? Andai ini ia lakukan karena kami berpacaran, mungkin hal ini akan membuatku bahagia dan berbunga-bunga. Tapi sudah menikah begini, rasanya sangat canggung. Aku hanya bisa cengengesan, menggaruk sedikit kepala walau tidak gatal. Akhirnya,
Aku bisa bernapas lega setelah turun dari angkutan tersebut. Tidak jadi pusat perhatian lagi. Setelah membayar ongkos, Bang Rizwan kembali menggandeng tanganku. Jika aku berjarak agar meregang darinya, dia tak segan menarik pinggangku agar dekat dengannya. Satu sisi aku bahagia, ia sangat memperhatikanku. Bahkan jauh di lubuk hati yang dalam, aku berdoa agar pernikahan kami hingga surga. Puji dan syukur kupanjatkan karena aku beruntung mendapatkan pria yang sangat mencintaiku apa adanya, bahkan menutupi kekuranganku. Semoga panjang umur sayang, gumamku seraya memandangi wajahnya. Apa? Bang Rizwan menghentikan langkahnya. Dia menoleh dengan senyum mengembang. Apanya? Dahiku mengerut sambil menahan senyum. Kamu bilang. Aku lapar. Potongku dengan cepat. Bang Rizwan mengernyit. Masa? Iya, udah berhenti mulu. Kapan nyampainya? Aku menarik tangan suamiku agar kembali melanjutkan langkah. Iya, walau aku belum tahu di mana kontrakan kami berada. Ponsel suamiku tiba-tiba berdering. Bang Rizwan merogoh koceknya dan sejenak menatap layar ponsel itu. Kemudian dia mengangkat panggilannya. Halo? Iya. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, serunya. Siapa yang meninggal bang? Tanyaku penasaran. Bude, jawabnya singkat. Mulutku menganga tak percaya. Kutelan saliva. Bayanganku tentang Bude terus menari di dalam ingatan, mengenang semua perlakuannya padaku. Aku rasanya tak percaya. Secepat itukah? Singkat cerita, 3 bulan berlalu. Kami berdua betah tinggal di rumah kontrakan. Bahkan Bang Rizwan berniat ingin memperpanjang lagi masanya. Tinggalnya kami di kontrakan itu sedikit banyaknya menguntungkan karena dekat dengan tempat Bang Rizwan bekerja. Ditambah di lingkungan sekitar banyak anak-anak. Suamiku yang memang senang anak kecil kadang suka menggoda mereka. Bahkan anak-anak sering berkunjung ke rumah hanya sekedar mencari suamiku. Suasana rumah juga ramai bila siang sampai sore. Di teras depan dijadikan tongkrongan anak-anak untuk bermain. Kebetulan halaman di depan juga luas, ditumbuhi pohon-pohon rindang. Bagaimana mungkin mereka tak nyaman? Suamiku kadang kalau pulang kerja membawakan makanan untuk mereka. Alhasil Bang Rizwan jadi idola. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku duduk di teras depan sambil bermain ponsel melepas penat dari rutinitas menjadi ibu rumah tangga. Tiba-tiba pandanganku jadi beralih setelah melihat Pitati datang dengan ojek. Aku langsung berdiri bangkit menghampirinya. Bibi kok bisa tahu aku tinggal di sini? Sambutku seraya meraih punggung tangannya, mengecup dengan takzim. Iya, Bibi tanya-tanya sama orang sekitar sini. Aku mengajaknya untuk masuk ke dalam. Kupersilakan dia duduk di sofa. Bola matanya memutar, mengamati setiap sudut ruang. Bibi mau minum apa? Terserah kamu saja, Far. Aku buatkan minuman dingin aja ya. Pitati mengangguk. Aku berlalu ke belakang, membuat segelas sirup rasa stroberi dingin untuknya. Tak lama kemudian, aku kembali ke depan dengan nampan berisi minuman. Kuhidangkan di hadapan Bibi sambil duduk kembali berhadapan. Silakan minum, Bi.
Bibi tersenyum simpul. Ia memeluk tasnya. Farah, gimana kabar kalian selama tinggal di sini? Alhamdulillah baik-baik saja, Bi. Apa kalian tidak ingin kembali ke sana? Sudah kuduga dari awal kalau kedatangan Bitati membujuk kami agar mau kembali ke sana. Gimana ya, Bi? Bukannya nggak mau, tapi aku bingung menjawabnya. Satu sisi aku sudah nyaman di sini. Semua kenangan buruk di rumah itu sedikit kulupakan. Lagian, suasana di sini membuatku betah dengan suara anak-anak. Kadang menjadi hiburan tersendiri kala aku ditinggal kerja sendirian di rumah. Far, tolong pujuk Rizwan ya. Bibi memohon. Dia menautkan kedua alisnya. Bola matanya bening, menatapku penuh harap. Aku gak bisa pastikan Bang Rizwan mau atau tidak, Bi. Aduh, gimana ya? Bitati semakin risau. Ia memainkan jemarinya. Kenapa, Bi? Dadaku membusung, sedikit mendekat. Sudah 3 kali Bibi bermimpi almarhum kakek kalian dan juga Budi, bapak mertuamu. Bibi yakin mereka ingin kalian kembali ke sana karena itu haknya Rizwan. Aku gak bisa memastikan Bang Rizwan mau kembali ke sana, Bi. Tapi nanti cobalah Bibi bicara dengannya. Jujur ya, Bi, kalau aku masih belum mau tinggal di sana lagi. Aku takut jika suatu hari nanti Rahman bebas dari penjara, dia akan kembali mengawasiku. Kalau bisa, kami akan pergi sejauh mungkin dari sini. Tapi karena mengingat pekerjaan Bang Rizwan di sini, makanya agak berat untuk meninggalkannya. Bibi Tati menghempaskan punggungnya ke sandaran sofa. Tak lama dia meraih minuman yang kusiapkan untuk ia tenggak. Hingga bersisa setengah gelas. Bibi sudah makan. Kalau ingin makan, itu di dapur. Tadi aku memasak gulai ayam. Bibi kepikiran soal mimpi itu terus. Far. Di dalam mimpi itu mereka diam. Tapi perasaan Bibi, mereka memendam kekecewaan. Mungkin itu karena kami merampas hak kalian. Bisa jadi mereka ingin didoakan, Bi. Aku dan Bang Rizwan, kalau ada waktu, juga ingin ziarah ke makam mereka. Far, sebenarnya Bibi mau berkata jujur padamu. Ucapnya serius. Aku mengernyit. Bukankah sedari tadi obrolan kami juga serius? Kok aku jadinya penasaran. Apa itu, Bi? Tapi kamu jangan marah ya. Bibi benar-benar minta maaf. Aku tidak mengerti maksud Bibi. Apalagi melihat matanya yang telah tergenang, seolah ada penyesalan yang amat besar dipendam. Bibi meraih tanganku. Farah, sebenarnya Bibi sudah tahu kalau janinmu waktu itu ingin dijadikan tumbal oleh Maimunah. Makanya Bibi memperingatkanmu untuk hati-hati. Harusnya Bibi berkata jujur saja. Tetapi mengingat Maimunah adalah adik kandung Bibi sendiri, Bibi gak tega kalau kalian akan mengambil tindakan untuknya kalau tahu dia pelakunya. Tiap kali dia mengusap perutmu, dia juga melafaz mantra. Itu karena menandai janinmu
untuk diambil oleh makhluk gaib pegangannya. Aku langsung melepaskan tanganku dari tangannya. Sakit hati bila mendengar pengakuan dari Bibi. Bibi tahu, aku terpukul atas kehilangan janinku. Kalian seorang ibu juga kan? Bagaimana perasaan kalian jika sangat menantikan kehadiran anak di dalam pernikahan, tetapi belum sempat anak itu dilahirkan, tahu-tahu menghilang begitu saja? Sakit, hancur, iya kan? Tak sadar emosiku jadinya bangkit. Bibi sangat mengerti, Far. Maka dari itu, Bibi minta maaf. Nek Minah juga sudah berusaha melindungi janinmu. Meski di luar sana, ia bersitegang dengan anaknya sendiri. Nek Minah, ada penyesalan yang terbesit di dalam hati karena menolak bantuannya. Pikiranku saat itu sudah terlanjur terpengaruh oleh warga-warga sekitar yang mencurigai Nek Minah juga. Meski dia seorang dukun beranak yang mempunyai ilmu, tetapi dia tidak ingin mengambil cucunya sendiri. Dia dekat denganmu selama ini untuk memastikan agar Maimunah tidak bisa berbuat yang tidak-tidak pada janinmu lagi. Jelas Pitati dengan berlinang air mata. Aku hanya bisa menghela napas berat, bergeming dengan pikiran yang tak menentu. Semua sudah terjadi. Mau diapakan lagi? Orang-orang yang berbuat jahat padaku sudah mendapat balasannya. Pilihan terbaik adalah berdamai dengan masa lalu. Aku menatap Pitati. Emosiku perlahan mereda setelah melihat dia sesungguhkan. Aku bangkit dan duduk di sebelahnya. Ku peluk erat Pitati sampai ia tergugu. Kata maaf berkali-kali ia ucapkan. Setelah dia mereda, ku lepaskan pelukanku darinya. Sudahlah Bi, semuanya sudah berlalu. Mungkin memang sudah jalannya begini. Aku memang kecewa. Tetapi untuk apa? Toh, tetap waktu tidak bisa dikembalikan lagi, bukan? Bibi gak sanggup jika mengakuinya pada Rizwan. Dia pasti akan murka. Biar ini jadi rahasia kita ya. Aku tidak akan cerita soal itu padanya. Tapi Far, Bibi mohon, kalian kembali ke sana lagi ya. Bibi menatapku penuh harap. Nanti aku coba bicara ya. Tolong Far. Bibi mengatup kedua tangannya di hadapanku. Sudahlah Bi, jangan seperti ini. Aku menurunkan tangannya. Far, Bibi memelas. Insya Allah, nanti aku coba bicara dengan Bang Rizwan ya. Singkat cerita, Far, Bibi pulang dulu ya. Kamu baik-baik di sini. Semoga kalian diberi kepercayaan lagi oleh Tuhan. Amin. Ku antar Bitati sampai ke depan. Setelah ia berjalan ke depan mencari angkutan, kakiku bersiap melangkah masuk. Tiba-tiba kepalaku terasa pusing sampai aku memegang kusen pintu agar tubuhku seimbang. Ya Allah, kok aku begini ya? Kusipitkan mata karena pandanganku mulai tak jelas. Apa yang ada di depan seperti berputar. Assalamualaikum, seru seseorang. Aku menoleh ke belakang. Ternyata Bu Gina, pemilik kontrakan, datang sambil menatapku heran. Waalaikumsalam, sautku lirih. Tiba-tiba pandanganku kabur
hingga tak sadar diri. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.